Mas Karen, posisinya udah? Oke, udah dia. Mas Karen, udah. لو تضيق الأرض نسكن كالظل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالظل التحيات والسلام أنشد أحلى الكلام زي نود يا احترام أما محبة وابتسام أنشد بين الأنام هذا هو دين كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالظل Kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara secara langsung, mohon kesediaannya agar handphone atau alat komunikasi lainnya diatur pada nada getar atau silent. Terima kasih. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالظل كل هذه الأرض. Bapak-bapak yang masih berada di posisi belakang bisa menempati tempat yang masih kosong di depan. Jangan nyalain dulu Bu, nanti Bu ngobrol langsung kedengaran sama sampul. Ini benar-benar mau mulai baru nyalain. Nyalain dulu nanti enggak. Siap. Ya, nanti kan apa-apa dari Pak Ista tadi. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة
وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجبل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجبل التحية والسلام أنشر وأحلى الكلام. Perhatian, mohon perhatian kepada Satker daerah yang mengikuti acara secara virtual. Kami akan mengabsen satu masing-masing Satker. Pengadilan Agama Kupang yang secara langsung sudah hadir, Pak. Pengadilan Agama Atambua. Pengadilan Agama Labuan Bajo. Sendiri aja, Pak. Pengadilan Agama Larantuka. Mesti baca di samping. Siap. Perlu diberitahukan, perlu diinformasikan kepada Satker yang mengikuti secara virtual. Ini halal bihalalnya untuk dari pimpinan sampai ke staf. Jadi bukan cuma unsur pimpinan ya Bapak Ibu. Kami lanjutkan Pengadilan Agama Ruteng sepertinya sudah penuh. Iya, potensial. Selamat bergabung Bapak. Pengadilan Agama Kalabahi. Pengadilan Agama Lewoleba sudah ada. Pengadilan Agama Waikabubak bergabung. Pengadilan Agama Keva Menanu. Pengadilan Agama Bajawa. Pengadilan Agama ND. Siap mengikuti. Pengadilan Agama Maumere. Pengadilan Agama Kupang. Oh iya, langsung kalau dia aja. Siap. Yang hadir secara langsung belum datang ya? Ada kita diundang. Pengadilan Agama Soe. Siap, hadir, komplit. Pengadilan Agama Waingapu. Cuma berdua aja, Pak. Pengadilan Agama Larantuka dan Labuan Bajo. Belum ada orang? Yang beredar di grup ya. Mau gaten lagi mau. Lagi nolil. Bisa lihat. Bu Asna, sudah kelihatan belum yang ini? Halo, Ibu Asna, PTA sudah kelihatan belum untuk PAND? Ah, itu ada suara. Belum. PAND sudah Bapak, selamat bergabung. Sudah kelihatan secara jelas atau bagaimana itu kalau PAND? Lihat Bapak, terlihat. Oh ya, terima kasih Bosna. Yang masih kosong itu Pengadilan Agama Labuan Bajo cuma sendiri. Sudah bergabung yang lain Bapak. Larantuka belum ada orang yang bergabung. Suaranya. Pergilah. Teman punya.
PA Pak Jawa kedengaran nggak, Bu? Pak? Kami informasikan bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara virtual agar selalu mengaktifkan video dan menonaktifkan audio sampai arahan selanjutnya. Terima kasih. Menunggu PA Larat itu Bapak. Gantikan mau dah. Nanti Abel gantikan mau dah enggak? Oh ya jelas. Masuk sini. Kasih dah dulu. Belum Bapak, nanti ada acaranya. Sabar ya Pak. Kasih dah halal bihalal dulu. Pengadilan Agama Kupang yang hadir secara langsung belum hadir ya? Selamat datang Bapak Yusuf Kapa beserta istri. Kue lebaran so habis. Nomornya lengkap banyak. Barang PAND, PA Kupang tidak ada kue kok gaya-gaya di situ. Para apa lah ya? Itu layak hadiari. PA Kupang lah tidak ada kue, para gaya-gaya banyak orang di situ lah. Dua itu yang lain kemana? Kalau beta main mata sendiri sah. Memang pemberani kalau dua ini sendiri ya. Yang lain ini urus sidang keliling. Oh begitu, Pak Ketua sendiri pemberani memang. Sendiri toh. Jangan banyak-banyak. Kami ikut Zoom saja. Nah, itu seperti ND bagus itu, kiri kanan itu ada daya. Lihat PA Kupang itu. Oh, so kampus biru Nah. Kalau baik dong, bakupul itu apa di situ? Ibu Hasna kasih kasidah dulu boleh? بنسكن كاللغم التحيات وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نور الاحترام أب محبة وابتسام. Kepada bapak-bapak yang masih menempati tempat di belakang, dipersilakan untuk menempati tempat di depan terlebih dahulu yang masih kosong. Pak Wakil bisa di sebelah Ibu Ketua. Silakan bapak-bapak yang masih di belakang bisa menempati kursi merah di depan. Jempol berarti mulai.
bagian ayatnya belum siapa. لو نعيش بلا سماحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Ibu Dr. Anda Haja Sisva Yeti, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang kami muliakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Bapak Dr. Haji Suhadak, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang mulia para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang beserta pasangan. Yang mulia para ketua, wakil ketua, dan para hakim Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang terhormat Bapak Panitra dan Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang kami hormati para panitra, para sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Nusa Tenggara Timur, serta seluruh pejabat fungsional struktural Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama sewilayah Nusa Tenggara Timur, dan Bapak Yunus Kapa bersama istri yang kami hormati. Singkatnya, seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenaannya sampai saat ini kita masih diberikan iman Islam dan kesehatan untuk dapat berkumpul pada hari ini Jumat 20 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kelancaran hingga selesainya rangkaian acara ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada beliau. Dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir baik secara langsung maupun secara virtual. Yang mulia dan hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara, marilah kita sambut dengan meriah. Marilah kita sambut dengan aplaus yang meriah penampilan grup Qasidah Hubun Nabi. Kami persilakan. Hormat.
sallallahu alaihi wasallam. Mari kita beri aplaus sekali lagi dengan meriah atas penampilan mereka. Terima kasih. Sabarlah sampai akhir acara dan lihat kejutan apa lagi yang akan mereka suguhkan. Perlu kami informasikan telah bergabung bersama kita secara virtual Ibu Thohir. Selamat bergabung Ibu. Bisa di videonya juga diaktifkan biar kita juga bisa menyapa. Yang mulia dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ramadan Syarif Sarjana Syariah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Al-Quran bukanlah tulisan seorang profesor, bukan pula karya tulis seorang penulis novel bestseller. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di mana sang penulis jatuh cinta pada pembacanya. Masya Allah. Yang mulia dan hadirin yang dirahmati Allah, sebagai bentuk syukur dan agar acara berlangsung dengan lancar, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk doa bersama. Berkenan Yang Mulia Bapak Dr. Andus Zainal Arifin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, untuk memimpin doa. Kepada Yang Mulia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar acara kita lancar dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma
واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وأعزها ومرآها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita terlahir di keluarga berbeda, tapi ikatan persaudaraan bisa menjadikan kita layaknya keluarga. Yang mulia dan hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Doktorandus Haji Abdul Hadi, Magister Hukum Islam. Kepada Yang Mulia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alana minal aidina wal faizin wal maqbulina wa antum bi khairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimni ma jahilni wa dzakirni ma nasini wahdini ala siratim mustaqim. Yang mulia dan yang saya muliakan Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Ibu Dr. Doktoranda Hajah Sisfaiti SHMH, yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Bapak Dr. Haji Suhada SHMH, yang kami muliakan Bapak dan Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dan yang saya hormati Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, dan seluruh jajaran kepanitraan dan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang beserta seluruh jajaran yang hadir di ruangan ini. Yang saya hormati
Bapak dan Ibu Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dan yang saya hormati Bapak Panitra, Bapak Ibu Panitra dan Sekretaris seluruh pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang hadir langsung maupun secara virtual. Dan yang saya hormati juga seluruh ASN, CPNS, dan PPNPN seluruh pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di sini merayakan hari kebahagiaan kita. Hari ini adalah hari kebahagiaan kita, hari kebahagiaan yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hari kebahagiaan yang kita buat-buat, tapi dijanjikan, dibenarkan dan diakui oleh Rasulullah. Lis-shaimina farhatani, farhatun inda iftiraihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan memperoleh dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika dia berbuka puasa dan atau ketika dia berhari raya. Hari ini kita merayakan hari kebahagiaan itu. Kenapa kita layak bahagia hari ini? Karena kita sudah melaksanakan puasa sebulan penuh. Dan dengan puasa itu Allah janjikan kepada kita semua, man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, dengan penuh jaga-jaga dari segala hal yang membatalkan, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosa yang lalu. Maka karena itu kita layak bahagia hari ini. Kenapa kita bahagia hari ini? Karena kita kembali kepada fitrah Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Banyak yang menerjemahkan fitrah dengan rasa masing-masing. Tapi paling tidak, kata Rasulullah, fitrah itu adalah seperti kita pertama kali dilahirkan oleh ibu kita tanpa dosa sedikit pun. Kayaumin wulidathu ummuhu. Seperti pertama kali kamu dilahirkan tanpa dosa, bersih semua. Itu kalau kita melaksanakan puasa dengan penuh iman dan wahtisaban. Dan itu kalau dosa-dosa kita yang terkait kepada Allah semua diampuni, bersih, seperti kita baru lahir tanpa dosa. Tapi kalau dosa berhubungan dengan orang lain, dosa berhubungan dengan teman dan tetangga, dosa yang berhubungan dengan keluarga, karib dan kerabat, itu tidak termasuk kepada yang diampuni oleh Allah di hari Idul Fitri ini. Dan itulah gunanya kenapa kita halal bihalal. Itulah gunanya kenapa halal bihalal ini diadakan. Kalau seandainya di antara kita masih ada kesalahan-kesalahan di antara sesama kita, mungkin ada yang diceritakan aibnya, mungkin ada yang diceritakan kesalahannya, mungkin ada yang kita ceritakan kekurangannya, mungkin ada yang kita ceritakan keburukannya. Itu tidak akan diampuni oleh Allah. Yang bisa mengampuni itu hanyalah orang yang kita ceritakan keburukannya, orang yang kita ceritakan kekurangannya, orang yang kita ceritakan kesalahannya. Hari ini mari kita saling
menghalalkan. Agar kebahagiaan hari ini benar-benar menjadi terasa sempurna. Karena apa? Kalau dosa kita menceritakan keburukan teman kita belum diikhlaskan, maka pahala puasa kita yang kemarin boleh jadi untuk yang kita ceritakan itu keburukannya. Kalau kesalahan kita kepada teman kita belum diikhlaskan, maka boleh jadi pahala puasa kita yang kemarin untuk dia yang kita sakiti. Kalau teman kita dan orang lain yang kita fitnah, yang kita buruk-burukkan, belum mengikhlaskan itu, mungkin dia tidak tahu bahwa kita memburuk-burukkan dia, tapi Allah tahu. Maka nanti Allah sampaikan kepada dia di akhirat, dia menjadi tahu bahwa kita pernah jelek-jelekkan dia, pahala kita untuk dia. Agar kesempurnaan dan kebahagiaan kita hari ini menjadi sempurna, mari kita saling mengikhlaskan. Dan untuk saling bermaafan ini nanti akan dipimpin oleh Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Bapak Ibu yang mulia, di akhir Ramadan, di akhir pertemuan, dan di awal perpisahan dengan bulan Ramadan, ada sebuah doa yang paling indah. Kalau kita hayati doa ini, sepertinya sebuah romantisme kita dengan Allah. Kita berada di akhir pertemuan dengan Ramadan dan di awal perpisahan dengan Ramadan, tapi kita menjalin romantisme kita dengan Allah. Kita berdoa, Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyahu. In taj'alhu faj'alni marhuma wa la taj'alni mahruma. Ya Allah, janganlah jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir bagiku untuk berpuasa. Andaikan Engkau jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir bagiku, ya Allah, jadikanlah aku orang yang Engkau sayangi. Dan jangan jadikan aku orang yang celaka, atau orang yang haram masuk surgamu, atau orang yang terhalang mendapat rahmat dan kasih sayang. Ini adalah doa romantis antara kita dengan Allah. Kita menginginkan bertemu lagi dengan Ramadan nanti. Tapi kalau Engkau tak pertemukan lagi aku dengan Ramadan tahun depan, ya Allah, jadikanlah aku orang yang Engkau sayang. Biarlah aku tidak bertemu lagi dengan Ramadan nanti, nggak apa-apa ya Allah. Tapi jadikan aku orang yang Engkau sayang. Dan jangan jadikan aku orang yang celaka, atau orang yang haram masuk surgamu, atau orang yang terhalang mendapat rahmat dan kasih sayang serta ampunan. Oleh karena itu, berdasarkan doa ini, maka di Indonesia setiap ada orang yang meninggal sesudah Lebaran, itu disebut almarhum. Kalau ada orang yang meninggal sesudah Lebaran, disebut almarhum. Dengan doa, mudah-mudahan karena dia tidak dikasih lagi kesempatan bertemu dengan Ramadan nanti, semoga dia dijadikan Allah orang yang disayang. Itu awalnya kenapa orang yang meninggal disebut almarhum. Tapi kemudian sebutan itu berkembang, setiap orang yang meninggal dikasih almarhum. Kenapa? Karena setiap orang yang meninggal itu pasti sudah Lebaran. Meskipun 11 bulan yang lalu Lebarannya lewat. Jadi tetap dikasih almarhum. Dan ada kewajiban kita yang hidup menceritakan dan menganggap dan melabelkan baik orang yang meninggal itu. Dan kita tidak boleh melabelkan yang buruk kepada orang yang meninggal. Maka tidak pernah kita dengar, meskipun orang yang meninggal setelah Ramadan itu orang yang tidak puasa atau orang yang tidak sholat, tidak satu pun yang mengatakan dan berani mengatakan orang itu al-mahrum, tidak berani.
Karena ada kewajiban kita melabelkan baik kepada orang yang meninggal. Bahkan di beberapa tempat sebelum jenazah disalatkan, maka imam berkata, apakah jenazah ini baik? Baik. Kalau sudah semua mengatakan baik, baru jenazah itu disalatkan. Itu kebiasaan yang baik. Dan tidak satu pun orang yang mengatakan, ini mayat adalah pendosa. Ini mayat adalah tidak pernah taat pada Allah, oleh karena itu kita kasih almarhum. Tidak ada yang tetap almarhum. Karena apa? Karena boleh jadi orang yang kita lihat itu di tempat yang salah. Boleh jadi kita lihat orang itu berada di tempat yang tidak benar. Belum tentu dia orang yang salah. Dan belum tentu dia orang yang tidak benar. Karena kita semua pernah mendengar cerita ada waliullah di Turki pada zaman Khalifah Murad IV. Ada seorang waliullah yang rajin setiap malam membeli minuman keras. Dan dia rajin ke tempat pelacuran. Sehingga semua orang menuduh dia adalah orang penzina, orang pemabuk. Sehingga ketika dia mati di tengah jalan, tak satu pun orang yang mau mengurusnya. Maka Raja Murad IV itu, Raja Murad IV dalam tidurnya dia tidak mau tidur. Matanya enggak mau tidur. Sehingga dia ajak ajudannya keluar rumah. Mari kita keluar rumah. Ajudannya bertanya, untuk apa ya Khalifah? Saya tidak tahu. Kemana ya Khalifah? Saya juga tidak tahu. Yang penting kita jalan. Karena mata saya tidak mau tidur. Maka jalanlah Khalifah bersama ajudannya. Di tengah jalan ditemukan orang tergeletak mati. Dan di tangannya ada 2 botol minuman keras. Khalifah bertanya, wahai sekalian manusia, kenapa ini orang meninggal mati tidak diurus? Orang mengatakan dia itu pezina dan pemabuk dan tidak layak diurus. Ternyata kata-kata istrinya terbukti. Istrinya sebelumnya sudah seringkali melarang, wahai suamiku, jangan lagi engkau pergi ke tempat pelacuran itu. Jangan engkau lagi beli minuman keras itu. Nanti kalau kamu mati tidak ada yang mau mengurus. Ternyata memang tidak ada yang urus. Mati di pinggir jalan dibiarkan sama orang. Tapi Khalifah ini yang tidak mau tidur ini menemukan orang yang mati itu. Lalu ditanyakan rumahnya di mana. Maka diantarlah ke rumahnya. Ditanyakan kepada istrinya, benarkah ini suamimu wahai para ibu? Benar. Apa yang terjadi pada dia? Maka istri mengatakan, dia sudah seringkali saya larang membeli minuman keras. Dia sudah seringkali saya larang ke tempat pelacuran. Dan saya sudah katakan kalau ini masih kamu lakukan, saya khawatir kalau kamu mati nanti tidak ada yang mengurusmu. Tapi dia berkata, biarlah orang lain tidak mengurusku jika aku mati nanti. Tapi para wali Allah dan khalifah yang akan mengurus dan mensalatkan jenazahku nanti. Jawabannya seperti itu. Saya adalah istrinya bersaksi dia ini orang baik. Dia pergi ke tempat pelacuran bukan melacur. Tapi setiap dia berhasil mencari duit setiap hari, dia sisakan untuk membebaskan pelacur setiap malam. Sehingga dia datang ke tempat pelacur, dia katakan, berapa bayaranmu malam ini? Sekian. Ini saya kasih uang sesuai dengan bayaranmu, pulanglah. Sehingga pada malam itu paling tidak ada 1 orang yang tidak melacur. Ada 2 orang yang tidak berbuat zina. 1 perempuan yang dia bebaskan dan 1 laki-laki sudah terhalang tidak berzina karena pelacur ini pulang. Setiap malam dia beli 2 minuman keras, 2 botol. Paling tidak katanya malam ini ada 2 orang yang tidak mabuk. Ada 2 orang yang terhindar dari dosa mabuk. Oleh karena itu, biarlah orang menganggapku pendosa, tapi para Allah dan para waliullah
takkan pernah menganggap itu. Dan ini juga menjadi kenyataan katanya. Ternyata kata-katanya benar. Yang mengurus dia bukan orang sembarangan, tapi para waliullah dan khalifah. Tapi sayang ada orang yang memakai kata-kata ini, don't judge book by cover. Jangan adili hukum buku dengan kulitnya. Jangan dinilai orang dengan apa yang dia perbuat, tapi nilailah hatinya. Kita tetap berprinsip, yang salah tetap salah. Tetapi kita tidak boleh menuduh orang yang berada di tempat yang salah itu salah sebelum kita tahu apa yang sebenarnya. Dan doa yang romantis itu, ya Allah, janganlah jadikan Ramadan ini yang terakhir untukku. Andai kata engkau jadikan yang terakhir, jadikanlah aku orang yang engkau sayangi, dan jangan jadikan aku menjadi orang yang terhalang mendapat rahmat dan ampunanmu di hari akhirat nanti. Doa seperti ini, doa romantis seperti ini dimodifikasi oleh seorang Abu Nawas. Abu Nawas adalah orang yang pintar, cerdas, lucu dan kocak, tapi menjengkelkan. Dia termasuk orang yang sombong. Di waktu mudanya dia terlibat pergaulan kota, mabuk-mabuk, main perempuan. Oleh karena itu setiap puisinya pasti tentang mabuk-mabukan, pasti tentang cinta, dan pasti tentang wanita cantik. Tapi dia pintar. Meskipun dalam keadaan mabuk, dia juga masih bisa bikin puisi. Tapi celakanya, puisi yang pernah dia buat itu menyinggung khalifah yang lain. Akhirnya dia dipenjara. Penjara itu menjadi Ramadannya Abu Nawas. Jadi kalau bagi ulat Ramadannya adalah kepompong, bagi kita Ramadannya adalah bulan Ramadan, bagi Abu Nawas Ramadannya adalah penjara. Di penjara itu dia kemudian menjadi sadar. Keangkuhannya menjadi hilang, dosanya menjadi lewat. Jadi karena begitu dosanya yang banyak, dia juga bikin doa seperti doa yang tadi penuh romantis. Ilahi lastu lil firdausi ahlan, wala aqwa alan naril jahim. Ya Allah, rasanya tidak pantas aku menjadi ahli surgamu. Tidak pantas rasanya aku masuk surga firdausmu. Tapi rasanya aku enggak kuat ya Allah kalau aku harus masuk neraka. Ternyata di tempat yang sebagus apapun, di tempat yang sebaik apapun, kalau kita tak pantas berada di situ, kita tak enak dan tidak nyaman. Bahkan masuk surga pun kalau orang tak pantas, dia tidak mau. Menurut cerita dan riwayat hadis yang pernah kita dengarkan, ada nanti di akhirat orang yang sudah masuk surga karena merasa tak pantas, dia minta kembali lagi ke neraka. Ya Allah, rasanya tidak pantas aku masuk neraka ini. Biarlah aku kembali saja ke neraka. Kenapa? Karena di dalam surga itu dia lihat tempatnya sangat bagus, orangnya cantik-cantik dan gagah-gagah, bersih semua, sementara dia semua tubuhnya bekas luka bakar. Dia malu karena tak pantas di situ. Maka dia minta kembali ke neraka saja. Allah perintahkan, wahai malaikat, mandikan orang ini dengan air Zam-Zam. Setelah dia keluar dari neraka, maka setelah dimandikan, dia masuk lagi ke surga. Dia bilang, tidak jadi ya Allah. Tidak jadi aku kembali ke surga, biarlah aku di surga. Aku ingin tetap di surga saja karena aku sudah pantas. Wajahku sudah bagus, pakaianku sudah bersih, bekas luka bakar itu sudah tidak ada lagi, dan saya sudah sama dengan semua penduduk surga. Dia tidak malu lagi. Oleh karena itu, apa kata Abu Nawas?
fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafir dzambil azimi. Oleh karena itu ya Allah, terimalah taubatku, ampunilah dosaku, dan pantaskan aku masuk surga ya Allah. Ampuni dosaku, karena itu ya Allah, ampuni dosaku dan pantaskan aku masuk surga. Karena bahwa sesungguhnya Engkau adalah pengampun dosa. Sesungguhnya Engkau pengampun dosa. Itulah doa-doa romantis di hari yang fitri ini. Kita hayati semua, semoga kita semua menjadi orang-orang yang fitri, kembali kepada fitrah. Fitrah dalam arti kayaumin wulidathu ummuhu, seperti pertama kita dilahirkan oleh ibu kita tanpa dosa. Dosa-dosa yang terkait dengan para sahabat Handai dan Tolan, hari ini kita mari saling mengikhlaskan yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Sekian dan terima kasih. Atas segala kekurangan, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata menjauhi dosa itu lebih mudah daripada menahan sakitnya rasa penyesalan. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang sekaligus menyapa tamu undangan yang mengikuti acara secara virtual. Kepada yang mulia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang sama-sama kita muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami hormati Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami hormati, kami muliakan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama SOE, yang kami hormati seluruh pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yang kami hormati Bapak Panitera Pengadilan Agama Kupang, Bapak Sekretarisnya ada, yang kami hormati seluruh ASN, CPNS, PPNPN Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak Yunus Kapa beserta Ibu yang telah hadir bersama kita. Yang kami banggakan seluruh ibu-ibu Dharmayuti Karini Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Syukur alhamdulillah. Oh iya. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh ketua, wakil ketua, panitera, sekretaris, seluruh pegawai Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang hadir secara virtual. Kemudian juga ada Ibu Panitera PTA yang hadir secara virtual. Siapa lagi yang hadir secara virtual? Ibu Sekretaris sempat hadir? Ya, Ibu Sekretaris PTA Kupang yang hadir secara virtual dari Banjarmasin.
Mohon maaf ya yang tidak bisa belum tersebutkan. Ya. Singkatnya seluruh hadirin hadirat ya yang hadir di acara ini baik secara langsung maupun secara virtual. Persatuan Indonesia. Kegiatan yang dipimpin oleh Alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 20 Mei 2022 Masehi, kita dapat melaksanakan kegiatan halal bil halal di Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang alhamdulillah bisa dihadiri oleh teman-teman Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang secara virtual. Akan tetapi dari Pengadilan Agama Kupang ada beberapa pejabat yang kami undang. Kebetulan Pak Ketuanya tidak datang ya Pak ya. Pak Ketua PA Kupang, Bapak Sekretaris, Ibu Hakim, tidak, Bu Fauziah juga tidak datang. Iya, mudah-mudahan beliau datang menghadiri secara virtual. Ya. Salawat dan salam marilah selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu tim Qasidah Hubbul Nabi Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang tadi tampil dengan sangat memukau. Ya. Saya tidak memperkirakan penampilan ibu-ibu dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan tampil sebagus itu. Padahal latihannya hanya 1 hari kemarin. Iya. Nyanyi salawat kepada Rasulullah. Saya tadi terharu, air mata saya berlinang-linang, menambah kerinduan kita semua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Insya Allah nanti sesudah saya berikan kata sambutan akan ada lagi penampilan yang tidak kalah menariknya dari ibu-ibu. Ya. Oleh karena itu mari kita support ya tim Qasidah Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang sudah eksis dari tahun 2020 namanya Hubbun Nabi. Ya. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ibu-ibu tim Qasidah. Ya. Yang kedua yang perlu kami sampaikan, tradisi halal bil halal di Pengadilan Tinggi Agama Kupang ini sudah kita laksanakan setiap tahun. Ya. Saya sudah menghadiri acara halal bil halal di Kupang ini 2 kali. Tahun 2021 dan 2022. Karena saya di Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai ketua bertahan. Ya. Bukan juara bertahan tapi adalah ketua bertahan. Ya. Kenapa saya katakan ketua bertahan? Karena teman-teman seangkatan saya yang dilantik tanggal 22 April 2020 yang lalu oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Bapak Hatta Ali, selama 2 tahun ini sudah ada yang berpindah tempat 2 kali, 3 kali. Tapi saya masih bertahan di Kupang, makanya namanya ketua bertahan. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya.
halal bil halal ini di mana-mana, di instansi manapun juga sering dilakukan. Ya. Ini merupakan tradisi budaya bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia. Karena saya tidak pernah mendengar ada halal bil halal di luar negeri. Ya. Ya, kecuali barangkali kantor-kantor kedutaan besar yang ada di luar negeri. Kedutaan besar Indonesia yang ada di luar negeri. Ya. Tapi kalau bangsa-bangsa lain saya tidak pernah mendengar mereka itu melakukan kegiatan halal bil halal. Begitu juga di Arab Saudi. Ya. Tapi menurut saya ini kegiatan yang sangat bagus sekali. Ya. Kita ini sudah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan ibadah puasa karena perintah Allah. Karena patuh taat menjalankan perintah Allah di dalam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang di ujung ayat tersebut disebutkan apa tujuan kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan adalah untuk mencapai titel takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, baik yang hadir secara langsung di kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang maupun saudara-saudara kita dari Pengadilan Agama yang hadir secara virtual juga menjadi orang yang bertakwa di bulan Syawal 1443 Hijriah ini. Tadi qori kita yang sudah tidak asing lagi, Bapak Ramdan Syarif, luar biasa. Membacakan Al-Quran, ya, kalau tidak salah itu surat ayat 133 dan 134 dan seterusnya. Ya. Di dalam ayat dalam surat Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dijanjikan oleh Allah bagi orang yang bertakwa itu sorga, hadiahnya sorga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu semua betapa luasnya sorga yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian di dalam surat Al-Quran Ali Imran ayat 134 dijelaskan oleh Allah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Ada 3 ciri orang yang bertakwa. Ya. Kalau tidak salah dengar saya tadi itu. Ya. Yang pertama itu orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan sempit dan keadaan lapang, ya. Wa fis-sarra'i wad-dharra'i, ya. Itu orang yang menafkahkan, ya. Kalau kita di dalam bulan puasa berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadah kita, memperbanyak sholat sunat, ya, apalagi sholat wajib tidak pernah lewat dari tepat waktu. Ya, memperbanyak sedekah, infak, dan kita juga mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Ya. Kita harus juga meningkatkan amal ibadah kita kalau kita betul-betul sudah menjadi orang yang bertakwa. Jangan kita hanya bersedekah hanya di bulan puasa. Tapi juga tetap bersedekah dalam keadaan lapang dan keadaan sulit di luar bulan suci Ramadan. Itu satu-satunya ciri orang yang bertakwa. Ya. Nusa Tenggara Timur daerah yang sangat memanggil kita untuk berinfak lebih banyak. Ya. Banyak musola-musola, banyak fakir miskin, banyak masjid-masjid yang harus kita bantu. Oleh karena itu saya tidak henti-hentinya menghimbau Bapak Ibu semua di bulan suci
Ramadan dan seterusnya dan tahun bulan-bulan yang akan datang tetap berinfak, bersedekah ya, seperti bagaimana kita berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menahan amarahnya. Ya. Menahan rasa amarah kepada orang lain. Ya. Ini ciri-ciri orang yang mampu menahan amarahnya ya dalam keadaan apapun juga, ya, dimanapun juga, baik kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada teman-teman, ya, tetangga, keluarga, dan lain-lainnya. Itu ciri yang kedua orang yang bertakwa. Yang ketiga ciri orang yang bertakwa adalah yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Jadi pada saat kegiatan halal bil halal ini, mari kita semua saling memaafkan. Ya. Jangan ada lagi dosa di antara kita. Ya. 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 Kita di bulan suci Ramadan sudah memohon ampun siang dan malam kepada Allah. Ya. Tadi juga Ustadz Abdul Hadi sudah menjelaskan di hadapan kita semua. Ya. Kita selalu berdoa di akhir Ramadan, kalau hendaknya Ramadan kemarin itu bukan Ramadan yang terakhir untuk kita. Tapi kalau yang terakhir untuk kita, jadikan Ramadan ini, jadikan kita ini orang-orang yang muhsin, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang pada bulan suci Ramadan kemarin masih bersama kita. Tapi beberapa hari di bulan Syawal sudah pergi meninggalkan kita semua. Ya. Salah satunya kemarin hari Kamis, salah seorang hakim ad hoc tipikor di Mahkamah Agung, Bapak Agus Yunianto, meninggalkan kita semua. Ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berpulang ke rahmatullah di bulan Syawal ini setelah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat baik ini, saya pribadi dan selaku pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dari lubuk hati yang sangat dalam memohon maaf yang sebanyak-banyaknya, yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang hadir secara langsung di kantor Pengadilan Tinggi Agama Kupang ini dan yang hadir secara virtual, yaitu saudara-saudara kita di Pengadilan Agama, atas segala kesalahan dan kebijakan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Insya Allah mudah-mudahan dengan saling memaafkannya kita ke depan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka kebersamaan, dalam kerukunan, demi untuk mencapai predikat Pengadilan Tinggi Agama Kupang memperoleh WBK di tahun 2022 ini. Bukan hanya PTA yang kita harapkan, tapi juga pengadilan agama yang sudah kami usulkan ke Badilak untuk dilakukan penilaian pembangunan zona integritas WBK di tahun 2022. Insya Allah, kalau Pak Sekretaris mengatakan kepada saya, insya Allah Bu, kita pecah telur di tahun 2022 ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, baik yang ada di PTA maupun yang ada di PA-PA, tingkatkan semangat Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya, kita ini sedang berjuang mati-matian
Ya, segala daya upaya yang ada bagi kita curahkan untuk satker kita masing-masing sehingga di tahun 2022 ini kita sukses untuk meraih WBK. Ini harapan kita semua. Oleh karena itu tingkatkan kinerja, ya, tingkatkan profesionalitas kita semua, jaga integritas kita dimanapun kita berada. 5S harus kita selalu terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di satker kita masing-masing. Ya. Jangan ada di antara kita yang melakukan kesalahan-kesalahan sekecil apapun juga. Ya. Ini saya harapkan kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ya di hari yang fitri ini kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan menjadi ahli sorga nanti di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Ibu Ketua, kami mohon kesediaannya untuk tetap di depan untuk acara selanjutnya. Penyerahan cindramata oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang kepada pegawai pensiunan Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Berkenan Bapak Yusuf Kapa, Sarjana Hukum bersama istri untuk bergabung bersama Ibu Ketua dan jajarannya. Acara selanjutnya bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Kami undang kembali Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua. Sambil Bapak. Oke, baik. Kami panggilkan kembali grup Qasidah Hubun Nabi untuk tampil. Hormat.
suci, jauh dari penyakit hati. Semoga Allah meridhai. Selamat hari Lebaran, hari penuh kemenangan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari bersalam-salaman, maafkan segala kesalahan, hilangkanlah sifat dendam sesama umat yang beriman. Tak ada manusia yang tak pernah berbuat dosa, pintu ampun selalu terbuka dari Allah Maha Penyayang. Di hari yang fitri, semoga kita kembali suci, jauh dari penyakit hati. Semoga Allah meridhai. Selamat hari Lebaran, hari penuh kemenangan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari bersalam-salaman, maafkan segala kesalahan, hilangkanlah sifat dendam sesama umat yang beriman. Tak ada manusia yang tak pernah berbuat dosa, pintu ampun selalu terbuka dari Allah yang Penyayang. Di hari yang fitri, semoga kita kembali suci, jauh dari penyakit hati. Semoga Allah meridhai. Selamat hari Lebaran, hari penuh kemenangan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari bersalam-salaman, maafkan segala kesalahan, hilangkanlah sifat dendam sesama umat yang beriman. Hormat. Terima kasih. Ditunggu tampilan berikutnya di momen yang lain. Yang mulia dan hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara Halal Bihalal Pengadilan Tinggi Agama Kupang dan Pengadilan Agama Sewilayah Nusa Tenggara Timur tahun 1443 Hijriah. Semoga acara ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersama-sama saling bermaaf-maafan. Berkenan Yang Mulia Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua untuk menempati tempat di depan. Dipersilakan bersalam-salaman didahului oleh Yang Mulia para Hakim Tinggi, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang dan Pengadilan Agama Soe, diikuti oleh seluruh tamu undangan. Kami persilakan. Musik, Mas. Kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Musik. Berjabatkan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.
Idul Fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatkan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Kami informasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa makan siang sudah tersaji di ruang sebelah. Bagi Bapak Ibu yang ingin kembali menikmati penampilan grup kasidah yang lain, untuk dapat menikmati santap siang di ruang acara. Terima kasih. Berjabatkan tangan sambil bermaaf-maafan. Sang buah mengucapkan, mohon maaf lahir dan batin.